Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosiologi. Baiklah, sekarang saya sedang berada di Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Tepatnya di Desa Sinar Manik. Di mana Desa Sinar Manik ini sendiri merupakan salah satu desa yang sangat rawan terjadi banjir di Kecamatan Jebus. Pada Desa Sinar Manik terdapat beberapa titik terjadinya banjir. Seperti yang saya berada sekarang, bahwa di sini pernah terjadi banjir yang sangat tinggi, yaitu sebatas pinggang orang dewasa. Sehingga para warga di sini dihimbau untuk tetap waspada dan menjaga keselamatan ketika terjadi curah hujan yang sangat tinggi. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, setelah apa yang dijelaskan oleh teman saya, di sini juga merupakan pusat ekonomi dari masyarakat Desa Sinar Manik, yang dimana bisa dilihat banyak sekali toko-toko seperti toko bangunan, makanan, dan juga ada toko-toko besar seperti DIY, Indomaret yang menjadi pusat ekonomi masyarakat. Di sini juga sangat terkena dampak dari banjir tadi, yang dimana banjir tersebut bisa mencapai hingga pinggang. Jadi masyarakat diharapkan memang harus waspada terhadap banjir tersebut agar barang-barang yang mereka jual tidak hancur atau rusak. Dia kan di jembatan itu kan lari sempit orang aluran banjir. Alur air, saluran air. Dulu memang lebar. Kalau tahu di sempit itu apa, Pak? Maksud Kalau tumbuhan dia kadang-kadang orang punya lapang Oh, dibangun orang ke kadang-kadang dia bikin fondasi itu, bikin siring mungkin sering sampai alur kecil. Aluran airnya jadi kecil, Pak. Airnya nggak lancar jalan. Dia itu hujan berapa hari sih, Pak? Kayak baru banjir. Pokoknya besar ada 2 jam. Oh, langsung banjir loh. Banjir. Walaupun dek sehari. Soal dari mana itu ngalir ke sini semua jatuh. Oh, ke sini, Pak. Oh, jadi kayak kampungan sini dan pas banget alurannya jadi kecil. Oh. Dari mana-mana sana itu kan dari bukit sana kan turun ke sini dia. Tuh, Pak, kira kan di sini kan anggap kalau banjir itu kan lah sering lah, Pak. Maksudnya dia terjadi di sini, Pak. Sebelum mana pun sering. Kayak orang-orang di sini tuh kayak lah paham, Pak, kayak asap banjir datang tuh cuman kayak dia orang menyelamatkan diri atau kayak cuman itu, Pak. Timur itu kan sekitar malam dia banjir tuh. Oh, pas malam. Oh, jam 2 malam masuk ke rumah. Banjir tuh kan. Jadi orang tuh sekali teringat kadang-kadang masuk air tuh ke rumah. Bahaya juga, Pak. Orang sadar kadang listrik. Ada deh, Pak, kayak kayak tanggapan darurat kayak bantuan-bantuan contoh, Pak. Ada lah sekedar orang misalkan. Pak, dikasih tapi yang kena banjir. Bantuan tuh kayak hanya dapat kayak kebutuhan konsumsi kayak pencegahan untuk banjir, Pak. Ada kayak kayak misal saluran tuh diperluas lagi oleh pemerintah. Belum ada, Pak. Februari kan memang dipelebar tahun 2021 dipelebar di dalam. Di bagian mana? Ini belakang mana? Oh, belum sampai ke sini. Apa? Di pelebar, belum sampai ke jembatan nih. Belum, karena di target tertentu. Oh, ada target. Nah, dari pemerintah tuh berapa meter salah panjang ada. Ini kan kayak sampai situ deket, belum sampai ke polsek. Oh, di sampai bos. Orang membersih itu kan. Ya itu kan lama-lama kalau tidak dibersih itu kan yang kayu-kayu kan nutup. Sumbat. Orang buang sampah kan. Kadang-kadang itu dia. Sampah juga sih, Pak. Jadi masyarakat biasa yang terkena banjirnya gimana, Pak? Kayak dia orang mengungsi atau tetap di siap, Pak? Tidak ada dia nyelamat barang lah. Oh, barang tetap di siap, Pak. Kita barang-barang itu ditinggi dia kan. Kayak ada deh, Pak, tempat pengungsian situ, Pak. Ada. Oh, belum ada, Pak. Ada. Oh,
Ya benar misal ada banjir, paling barang-barang Semua sih nggak ada barang-barang. barang-barang. Jadi lumayan deh kayak penampungan kayak misal ada besok ke banjir, Pak. Kayak tempat pengungsian kayak orang-orang kalau ada orang tua kayak Pak. Biasanya kan agak kan kayak banjir kan seharusnya ada Pak kayak untuk kayak pengungsian orang-orang. Separato. Batas na. May nagyagyan na batas na. Oh. Baik teman-teman, di sini saya berada di salah satu tempat aliran sungai Desa Manik, di mana apabila terjadinya intensitas hujan yang sangat tinggi, maka aliran sungai di sini akan meluap ke area sekitar rumah masyarakat di Desa Sinar Manik. Seperti yang bisa kita lihat, di mana banyak sekali rumah-rumah masyarakat yang bertepatan di samping aliran air dari Sungai Manik ini. Jadi apabila terjadi intensitas hujan yang tinggi, maka air ini otomatis akan meluap ke pemukiman rumah warga. Dari hasil temuan yang kami lakukan atau dari hasil yang wawancara kami kepada Bapak RT 2 di Desa Manik, jikalau sebenarnya aliran air di dusun Desa Manik ini yaitu berasal dari Desa Ketap dan aliran dari gunung. Baik, seperti kita lihat di mana banyak sekali penyumbatan air yang menyebabkan aliran air ini meluap. Karena terakhir kali menurut pengakuan warga, pemerintah melakukan pengurukan atau pembersihan ini pada tahun 2024. Hal ini mendorong kami untuk melakukan solusi kecil untuk membagikan brosur-brosur kepada masyarakat di sekitar untuk pentingnya menjaga aliran sungai, sehingga kami membuat suatu mitigasi bencana, baik itu sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana banjir. Di mana di sini saya atau kami sudah membuat beberapa mitigasi bencana yang baik dilakukan. Yang terkhususnya pertama adalah sebelum kejadian. Yang pertama itu mengorganisir kerja bakti rutin dengan membersihkan saluran air sungai, di mana seperti hasil teman kami, jikalau pemuda baik itu relawan-relawan di dusun ini belum ada, sehingga pembersihan ini sangat sulit dilakukan karena belum ada tergerak dari hati-hati masyarakat di sini. Seperti kita lihat, aliran sungai di sini masih tersumbat oleh beberapa seperti tanaman-tanaman liar yang menyumbat air untuk mengalir. Selanjutnya ada membentuk relawan untuk evakuasi pada pertolongan pertama. Dari hasil teman kami juga, jikalau di sini itu belum ada relawan untuk memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat terdampak. Dan juga dari teman yang kami lakukan, ternyata di sini itu belum ada sama sekali tempat pengungsian untuk masyarakat terdampak banjir. Sehingga saat banjir terjadi, mereka harus mengungsi ke rumah-rumah warga yang welcome untuk memberikan pengungsian kepada mereka. Selanjutnya yaitu solusi dari kami yaitu membuat grup komunitas dengan baik itu melalui WhatsApp atau SMS, di mana saat terjadinya banjir, masyarakat bisa mengabarkan. Seperti kita ketahui, media sosial saat ini sangat berpotensi besar untuk mengubah cara bagaimana orang bisa tahu bagaimana keadaan yang ada di luar mereka. Selanjutnya, yang terakhir ada menyediakan area khusus untuk kelompok rentan, di mana seperti yang kami temui tadi, ternyata di sini itu belum terdapat tempat pengungsian karena para usia masyarakat yang terdapat banjir di sini itu sangat relatif, di mana terdapat lansia, bahkan terdapat anak-anak balita yang seharusnya itu sudah ada tempat pengungsiannya untuk masyarakat rentan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan isi dari brosur mitigasi bencana kami yang tepatnya saat terjadi bencana banjir. Yang pertama itu tidak panik dan tetap tenang.
Terus menyelamatkan barang berharga dan dokumen penting, yang dimana setelah kami mewawancarai beberapa masyarakat bahwa banjir itu hampir sampai sepinggang. Jadi kalau masyarakat tidak cepat menyelamatkan dokumen mereka, maka dokumen dan barang penting itu akan terhanyut oleh banjir atau rusak. Terus mengevakuasi kelompok rentan terlebih dahulu, yang dimana kelompok-kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, karena mereka sangat mudah terkena dampak dari banjir ini. Terus mendistribusikan persediaan makanan dan air bersih sesuai keperluan. Kalau dari hasil wawancara kami tadi, memang ada bantuan dari pemerintah, tetapi diharapkan masyarakat juga dapat menyediakan makanan untuk diri sendiri dan air bersih untuk keperluan. Terus melaporkan situasi banjir ke BPBD setempat dengan data yang akurat agar pemerintah dapat tahu kalau sedang terjadi bencana dan dapat menanggulangi bencana tersebut. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan isi brosur kami mitigasi bencana banjir sudah kejadian. Yang pertama, memeriksa instalasi listrik rumah sebelum menyalakannya kembali. Yang kedua, membentuk kelompok pembersihan per RT RW di area masing-masing. Yang ketiga, mendokumentasikan perkembangan banjir untuk evaluasi pasca banjir. Yang keempat, mencatat kerusakan infrastruktur dan rumah warga selama banjir berlangsung. Yang kelima, mendata warga yang terdampak sebagai bahan untuk bantuan dari pemerintah. Yang terakhir, membuat catatan kronologis banjir dan respon masyarakat. Sekian dari saya. Baiklah, pada brosur kami terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Pertama, hal yang paling mudah kita lakukan adalah untuk membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang ada di belakang saya, beberapa oknum masyarakat membuang sampah pada aliran air, sehingga aliran air menjadi tersumbat dan tidak mengalir secara deras. Kedua, melakukan pengerukan pada aliran air seperti sungai. Yang ketiga adalah melakukan pembersihan rutin pada aliran air sehingga aliran air menjadi tetap bersih dan mengalir sederas mungkin. Baik Kak, di sini saya akan menjelaskan mengenai brosur mitigasi bencana banjir. Mitigasi bencana merupakan upaya dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap banjir. Ada sebelum kejadian, saat kejadian, dan sudah kejadian. Dan ada juga cara mencegah bencana banjir. Nanti saya akan membaca banyak. Baik Bang, sebelum kenalin dulu, namanya Farandi, dimana kami ini dari sosiologi UBB. Nih kawan-kawanku lah nyebar, ada yang ke Gang Palembang tuh Bang, di Simpang Lanik tuh, Gang Palembang namanya, karena di situ juga terdapat banjir yang cukup parah kata Pak RT Simpang Maning. Jadi di sini tuh kami ada penyebaran brosur, dan di sini Pak RT nanya ke Abang, kira-kira di sini kan terdapat brosur mitigasi banjir, loh. Jadi abangnya tahu deh kira-kira mitigasi bencana atau apa terkhusus banjir, loh, mitigasi bencana banjir tuh. Oh, belum tahu. Jadi mitigasi bencana banjir nih, macam kayak kita tuh upaya kita tuh untuk mengurangi resiko terdampak banjir terhadap banjir Bang. Kayak kita tuh ada kayak gerakan-gerakan kecil supaya banjir tuh berkurang di daerah Abang tersendiri di Simpang Maniknya Bang. Yang pertama tuh kami tuh menyediakan seperti beberapa tips yang kita lakukan saat baik itu sebelum, saat kejadian, dan setelah kejadian Bang. Dimana pada saat sebelum kejadian tuh kita tuh di sini telah terdapat poin-poin Bang, dan saat terjadi juga terdapat poin-poin, dan sesudah kejadian juga terdapat poin-poin Bang. Bahkan di lembaran terakhir itu terdapat pencegahan bencana banjir, karena dari hasil wawancara kemarin tuh kalau pencegahan di sini tuh kayak agak kurang Bang. Jadi kayak masyarakat tuh lagi was-was kalau misal terjadinya curah hujan yang tinggi Bang. Jadi itu baik nih Bang, tolong terima. Oke. Bu, aku mengganggu waktu Ibu. Jadi di sini kami ada brosur tentang mitigasi bencana banjir di Desa Sinar Manik. Jadi di sini Ibu bisa baca ini yang bisa kita lakukan sebelum terjadi banjir. Terus di sini apa yang bisa kita lakukan saat banjir itu terjadi, seperti tidak panik dan menyelamatkan dokumen serta barang-barang yang penting. Dan di sini ada apa yang bisa kita lakukan setelah kejadian itu terjadi, misalnya memeriksa instalasi listrik dan mendokumentasikan perkembangan banjir di daerah Ibu.
Terus di sini ada pencegahan banjir seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan pengerukan pada sungai, serta melakukan pembersihan rutin. Terima kasih Ibu. Izin Bu, sebelumnya perkenalkan saya Islamila dari Sosiologi UBB. Di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Ibu mengenai bencana banjir yang ada di Desa Sinarmani ini. Sebelumnya kami juga sudah mewawancarai Ketua RT yang ada di Desa Sinarmani ini, yang dimana beberapa masyarakatnya terkena bencana banjir. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai brosur yang telah kami buat. Sebelumnya, apa Ibu tahu mengenai mitigasi bencana banjir? Jadi, mitigasi bencana banjir merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko terhadap banjir, Bu. Terus di sini juga ada 3 tahap. Yang pertama sebelum kejadian, saat kejadian, dan sesudah kejadian. Sebelum kejadian, biasanya ada peringatan jalur evakuasi. Terus saat kejadian, Ibu tidak boleh panik dan tak tenang. Yang Ibu lakukan adalah menyelamatkan barang berharga dan dokumen penting yang Ibu punya. Terus yang terakhir adalah sudah kejadian. Yang pertama yang Ibu lakukan adalah memeriksa instalasi listrik rumah sebelum menyalakannya kembali. Terus Ibu juga bisa melakukan mendokumentasikan perkembangan banjir untuk evaluasi pasca bencana. Yang terakhir ada pencegahan bencana banjir. Sebenarnya Ibu tahu nggak bagaimana cara mencegah bencana banjir? Upaya yang dilakukan itu, Bu. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan pengerukan pada sungai yang mendangkal. Terus yang ketiga, rutin melakukan pembersihan saluran air yang tersumbat. Jadi itu, Bu. Ini bisa Ibu baca-baca lagi. Baik ya Bu ya, terima kasih untuk waktunya.